Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di minggu setelah UTS ini kita akan membahas perihal cloud computing. Nah, cloud computing di sini sesuai dengan RPS yang sudah kita setujui, kita sepakati. Ini hanya di pengantar cloud computing saja sampai dengan struktur ataupun arsitektur dari cloud computing. Nah, ini ada materi yang bagus saya dapatkan dari seorang atau dua orang yang membuat buku. Nah, boleh disimak. Ini dia. Pertama yang akan kita bahas yaitu ini dia, eh, mengenal komputasi awan atau cloud computing. Kemudian ada lagi yang akan kita bahas itu layer komputasi awan ataupun strukturnya. Kemudian yang ketiga ada implementasi dan aplikasi pada cloud computing. Itu kemudian untuk yang selanjutnya bisa teman-teman baca, nanti bukunya akan saya bagikan di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih atas penulis eh yang sudah membagikan filenya secara cuma-cuma, yang terdiri dari Universitas Unpam ya, tim penulisnya. Tuh ya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang pertama itu ada mengenal komputasi awan atau cloud computing. Tujuannya setelah mempelajari pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi sejarah komputasi awan. Sejarahnya komputasi awan itu awalnya menilik kembali sejarahnya. Komputasi awan merupakan hasil evaluasi langkah demi langkah atau step by step. Konsen menggunakan penggunaan atau penggabungan sumber daya komputasi melalui jaringan global pertama kali dipopulerkan oleh pada tahun 1960 dengan munculnya Interplanetary Jaringan Komputer oleh GCR atau Licklider ya. Antara lain selain itu, ia bertanggung jawab atas pembangunan jaringan Badan Proyek Peneliti Lanjutan atau ARPANET pada tahun 1969. Nah, ini dia sedikit sejarah tentang cloud computing dari John McCarthy 1960 sampai dengan terakhir Amazon di EC2, dia teknologinya ya. Amazon EC2 2005. Ini sejarah pada saat buku ini diterbitkan. Oke, kemudian singkat cerita tentang sejarahnya, ini definisinya, definisi tentang komputasi awan atau pengertian komputasi awan ini pada dasarnya adalah suatu distribusi atau data yang memperbolehkan pengguna untuk menambah skill mereka dalam menyerap sejumlah besar sumber daya jaringan komputer melalui internet sebagai bantuan dalam mengatasi pekerjaan. Ya, contohnya adalah seorang yang hendak melakukan analisis pola atau lintas lintas di jalan protokol suatu wilayah, mereka dapat mengunggahnya atau menyimpan data di cloud berbentuk jejaring komputer dengan banyak server data. Kemudian dapat menyajikan produk pemrosesan data jaringan yang besar. Seperti ini contohnya. Itu definisi atau pengertian dasar tentang cloud computing. Nah, sedangkan secara konseptual, komputasi awan berarti mengakses data dan em, menyimpan dari lokasi yang berbeda melalui internet. Atau Anda juga dapat menggunakan komputer di hard drive atau menyimpan di komputer lokal. Hal utama yaitu syaratnya yang hadir dalam konsep cloud computing adalah ketersediaan jaringan internet ya. Itu the pointnya ya sekarang ini ya. Ini menurut Lodon dan Enlodon gitu ya 2015, komputasi awan adalah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan penyimpanan data atau menyimpan perangkat lunak dan juga layanan lainnya disediakan sebagai sumber daya virtual integrasi di jaringan. Biasanya internet gitu ya. Sumber daya komputasi awan berdesentralisasi dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan perangkat gitu ya. Itu menurut Loudon. Ada beberapa, ada lagi menurut Bredesau dan juga kawan-kawan ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada posting dengan aktivitas administrasi minimal model cloud mendorong menyediakan 5
karakteristik dasar. Ini ada karakteristik dasarnya, yaitu ada abstraksi, yaitu komputasi awan mengabstraksi detail implementasi sistem dari user dan juga pada developer. Aplikasi running pada sistem fisik yang tidak ditentukan. Kemudian ada virtualisasi. Nah, ini virtualisasi adalah suatu gambaran yang memang eh, di sini contohnya komputasi awan memvirtualisasikan sistem dengan mengumpulkan dan berbagi sumber daya. Sistem ini juga dapat menyediakan penyimpanan sesuai permintaan dari infrastruktur terpusat. Yang gitu. Komputasi awan ya biasa sudah sesuai dengan namanya komputasi awan. Baik, selanjutnya yaitu ada tipe awan atau tipe cloud-nya. Komputasi awan secara umum dibedakan menjadi dua tipe, yaitu menurut jangkauan dan juga berdasarkan jenis layanannya. Sebagian besar orang memisahkan komputasi awan menjadi dua model yang berbeda. Model yang pertama ada model penyebaran referensi atau pulihkan ke manajemen dan lokasi infrastruktur cloud. Yang kedua ada model layanan, terdiri dari jenis layanan tertentu yang dapat diakses pada platform komputasi awan. Struktur komputasi awan itu ada ujung depan komputer atau N-nya, kemudian ada back end komputer, ada hubungan antar dua komputer. Apa sih ujung depan komputer? Ini adalah komputer desktop biasanya muncul atau muncul di halaman beranda antarmuka. Dalam hal ini front end cloud computing adalah klien, dan di sisi dari sistem cloud mempunyai yang selanjutnya dibagi menjadi dua, antara muka dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan cloud computing. Kemudian yang struktur yang kedua yaitu back-end computer. Sejumlah besar komputer atau komputer yang merupakan komputer server dilengkapi dengan pusat data atau DC, database center ya, sebagian besar waktu komputer back end harus berkinerja tinggi, mengingat ia harus mampu menangani kemungkinan ratusan atau bahkan ribuan permintaan data. Yang C-nya karakternya hubungan antara keduanya ya, antara device ini ada ya, front end dan back end. Nah, ini hubungannya itu dihubungkan oleh internet ya, teman-teman ya. Kemudian komponen komputasi awan biasanya terdiri dari cloud client ya. Cloud client itu bisa ponsel, bisa PC desktop, bisa laptop, bisa kemudian bisa lagi seperti halnya di situ sistem operasinya ya. Symbian itu bisa semua mengakses. Kemudian untuk cloud servernya biasanya itu menggunakan eh, komponen yang besar seperti di sini contohnya identitasnya OpenID atau out dan lain-lain. Kemudian paymentnya bisa Google Checkout, bisa apa lagi sekarang ya. Dan lain-lain banyak ya. Kemudian peta yang bisa diakses Yahoo, peta dan lain-lain. Cloud computing ini memanfaatkan komputasi awan dalam arsitektur perangkat lunak, menghilangkan kebutuhan pengguna untuk komputer gitu ya teman-teman ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ini dia, ada beberapa, satu, kemudian dua, kemudian ada tiga. Oke, yang harus digarisbawahi adalah pemanfaatan cloud atau komputasi awan dalam arsitektur perangkat lunak menghilangkan kebutuhan pengguna untuk menggunakan komputer untuk menginstal dan menjalankan aplikasi yang harus diinstal di komputernya, tapi diinstalnya lewat cloud gitu ya, seperti Facebook. Kalau yang peer-to-peer itu ada BitTorrent, SETI, dan lain-lain. Ada aplikasi webnya, ada Facebook, Google Apps, Salesforce, dan sebagainya. Kemudian sebuah platform dapat berupa platform komputasi yang terdiri dari infrastruktur perangkat hardware dan perangkat lunak atau software. Sebagian besar platform cloud memiliki aplikasi bisnis khususnya dan biasanya menggunakan layanan PaaS sebagai infrastruktur aplikasi bisnis mereka. Ya, tuh. Selanjutnya ini ada penyimpanan
Cloud, ada database Google Big Table, Amazon, dan sebagainya. Ada infrastrukturnya, ada menyediakan infrastruktur komputasi sebagai layanan. Contohnya adalah komputasi grid, Matahari Grid, kemudian GoGrid, SkyTab yang sepenuhnya tervirtualisasi, komputasi Amazon Elastic, komputer cloud, dan sebagainya. Oke, kemudian memahami pergeseran paradigma cloud computing, teman-teman. Nah, sampai di sini saya akan ada tugas yang akan saya berikan. Tugasnya adalah untuk individual masing-masing untuk merasakan ataupun mengetahui cloud computing itu seperti apa. Tolong untuk mengetahui cara bertransaksi, pembelian alamat website, ataupun untuk ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama adalah eh, buatkan makalah untuk step by step pembelian domain dan hosting untuk teman-teman pembuat website atau developer website. Itu tugas yang pertama. Oke, lanjutnya kita lanjut ke materinya, pemahaman pergeseran paradigma cloud computing. Ya, cloud computing atau komputasi awan memiliki arah paradigma teknologi informasi, di mana komponen perangkat keras dan komponen perangkat lunak di outsource ke sistem di luar infrastruktur teknologi informasi internal. Biasanya secara fisik, teman-teman, pengguna cloud computing itu tidak memiliki fisik dari komputer itu sendiri, gitu ya. Oke. Kemudian ini secara singkatnya, keamanan juga sama, teman-teman. Keamanan tidak usah memikirkannya karena sudah ada yang mengurus untuk security atau mensecure data-data teman-teman yang ada di cloud computing, teman-teman, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada yang bisa teman-teman baca, itu kekurangan, kelemahan, keuntungan ya. Oke. Ini untuk latihan ini tidak usah dipikirkan karena ini kemudian ke layer, teman-teman, materi selanjutnya yaitu komputasi awan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari pertemuan dua ini diharapkan mahasiswa katanya dari materi ini. Ini uraian cloud computingnya, cara kerja cloud computing, teman-teman. Perlu dilihat di gambar ini, di gambar berapa? 2.1 yaitu cara kerja cloud computing. Di mana cloud computing itu menyimpan OS secara virtual, software platform, aplikasi, storage, dan juga server di sini semua di komputasi awan. Sementara klien ini terhubung lewat router atau switch yang ada di sini untuk menghubungkan lewat internet ini. Telepon sekarang WiFi ya, teman-teman ya. WiFi bisa lewat sharing printer, sharing gadget, sharing data, dan lain-lain. Cloud computing. Kemudian sistem kerja komputasi awan ini, sistem kerjanya internet, kemudian ada corporate user maybe, ataupun ada personal user. Kemudian ada lagi di sini ada infrastruktur yang lainnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada ujung depan, ya, bagian belakang itu tadi saya sebutkan. Belakang itu yang front end di sini, teman-teman ya. Oke, prinsip kerja komputasi awan di sini. Prinsip kerjanya dari sistem cloud adalah menggunakan internet sebagai server untuk memproses data sistem atau metode kemungkinan penggunaan untuk masuk ke internet yang terhubung ke program untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan tanpa menginstall ya, teman-teman ya. Itu dia keuntungannya. Tanpa menginstall, teman-teman bisa. Itu ya. Kemudian em, server pusat, sini ada middleware network, ada PaaS atau platform SaaS service gitu ya. Ada SaaS software as a service yang kedua, kemudian ada layanan. Selanjutnya adalah syarat cloud computing. Ini syarat-syaratnya ada yang E-nya, yang A-nya itu ada on demand self service, broad network access, kemudian ada layanan bersifat elastis. Yang D, research pooling. Ya, kemudian ada measured service. Oke, ini live integration, live migration. Kemudian ini ada step by step proses migrasi virtual machine. Ya, OS 1, OS 2 gitu ya. Ini cara migrasinya. Oke, teman-teman nanti bisa baca di rumah. Kemudian
Yang kedua adalah tugasnya jelaskan tentang security, enkripsi. Ya, tugas kedua adalah buat materi penjelasan tentang enkripsi untuk mensecure data yang ada di internet, itu ya, ataupun data yang ada di server. Sebutkan kegunaannya, alur prosesnya, kemudian juga nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ada beberapa algoritma ataupun beberapa metode untuk security data, gitu teman-teman. Tolong dijelaskan seperti misalkan MD5 dan kawan-kawannya dijelaskannya. Oke, itu tugas kedua. Oke, kita lanjut ke materinya. Selanjutnya adalah layernya. Nah, ini poin utama dari pembahasan yang materi kedua ini. Itu layer dari cloud computing. Ini dia. Terakhir ada business application web service atau multimedia ada application. Contoh di sini ada multimedia, teman-teman pernah editing. Pernah eh, editing di dalam internet. Jadi teman-teman nggak usah menginstal filenya ataupun softwarenya, teman-teman bisa mengedit video tersebut ataupun gambar tersebut itu ya. Ada software framework, storage platform dan sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir untuk dibahas kali ini itu kita membahas perihal implementasi dan aplikasi pada cloud computing. Nah, ini dia. Ini implementasi pada cloud-nya. Ini public cloud, kemudian public cloud itu bisa seperti Google Google Drive ya teman-teman ya. Dia public cloud ya. Ya, kemudian private cloud ini biasanya untuk perusahaan atau corporate yang hanya segelintir orang yang bisa mengakses gitu ya. Kemudian ada private cloud di sini, ini infrastrukturnya ya. Kemudian ini yang tadi hybrid cloud, gabungan antara private dan juga public ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tipe implementasi cloud menurut layanan ya, ada platform as a service atau PaaS gitu ya. Kemudian ada lagi di sini um, IaaS ya, infrastruktur as a service. Oke. Kemudian ada software as a service ya. Kemudian ada di sini ada SaaS juga, service consumer ya. Oke. Ini OneDrive merupakan salah satu cloud storage yang umumnya digunakan pengguna klien pada Windows ya. iDrive, ada PC Cloud, ada Dropbox ya. Kemudian ada lagi sini ada Mega, ada SpiderOx, Stressboard, Terabox dan lain-lain ya. Oke, yang terakhir adalah penyedia layanan cloud computing. Sini ada Indonesian Cloud, ada Zeta Grid, ada CBN Cloud, ada Desktop IP, ada Digital Server, ada Awanio, Lintas Sarta Cloud, dan juga Eliter. Ada VB Cloud dan juga ada Amazon Web Service, ada Google Cloud. Ini cloud computingnya, Microsoft Azure, dan masih banyak lagi untuk penyedia layanan cloud computingnya teman-teman ya. Oke, jadi untuk pemahaman cloud computing itu pertama sebagai storage, kedua sebagai penyedia layanan software yang memang tidak perlu diinstal di PC sendiri, kemudian penyedia keamanan data, kemudian ada juga enaknya cloud computing fleksibel untuk diakses dimanapun oleh siapapun. Ya, yang penting menyediakan yang utama adalah layanan internet teman-teman. Seperti itu. Ini ada utility-nya nanti bisa dibaca-baca sendiri oleh teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya untuk pertemuan kali ini itu saya cukupkan untuk materi ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Pertemuan depan kita akan membahas yaitu sebentar saya lihat di RPS-nya. Setelah cloud computing kita membahas tentang pengantar sistem. 9 itu pengantar pemrograman basic. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang bahasa-bahasa pemrograman, mau yang object oriented programming OOP ataupun yang
sekarang sedang tren Python dan kawan-kawan gitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.